Baik, selanjutnya setelah tadi plat lantai trotoar selesai, kita lanjut ke plat lantai kendaraan. Kita lakukan analisis per 1 meter arah longitudinal jembatan, jadi searah jembatan gitu ya. Tebalnya tadi sudah kita ketahui 115 cm, kemudian tebal slab tebal aspalnya diasumsikan 5 cm. Asumsi tebal genangan air hujan yang memungkinkan ada di atas plat itu 5 cm juga, tebal juga 5 cm ya. Kemudian lebar analisisnya kita lakukan per 1 meter, karena tadi yang 1 meter arah longitudinal, sehingga lebar platnya itu 1 meter. Berat mati sendiri itu diambil dari tebal slab dikali lebar analisis dikali berat jenis 25 kN per meter kubik, ketemunya 3,75 kN per meter panjang. Berat lapisan aspal, tebal aspal dikali lebar analisis dikali berat jenis aspal, ketemu 1,1. Dan berat genangan air itu tebal air dikali lebar analisis dikali berat jenis air, ketemulah 0,5 kN per meter panjang. Kita masukkan ke dalam sini, kita masukkan kombinasinya 1,8, 2 dan 2, karena ini MS, MA dan MA. Dipilihlah Q ultimate ini, MS nya jadi 6,75, airnya jadi 2,2, aspalnya jadi 1 karena kalikan 2. Kebalik saya, saya kebalik, ini saya kebalik, ini yang bawah air, yang atas aspal, tapi soalnya nggak begitu pengaruh ke hasil hitungan, sehingga totalnya Q ultimate kita setelah dikombinasikan adalah 9,95 kN per meter panjang. Lalu kita masukkan beban hidup. Ingat, untuk plat kita menggunakan beban truk T dengan beban per satu buah roda standar SNI adalah 112,5 kN. Jadi kan ini kan satu gandar itu terdiri dari 2 roda, itu adalah 225 kN satu gandar. Maka satu roda tekanan adalah 112,5. Dengan jarak antar roda standar itu 1,75 meter. Kemudian beban ultimate satu buah roda adalah 1,8, ini kombinasi. 1,8 dikalikan 112 maka 202,5. Lalu kita bikin seperti ini permodelannya. Saya menggunakan bantuan SAP 2000. Jadi ini yang bagian cantilever kita potong menjadi cantilever, jepit, kemudian beban terbagi merata Q ultimate yang isinya tadi 1,8 ms dan 2,0 ma. Kemudian ada beban truk T seperti ini dengan jarak antar dua buah bebannya ada 1,75 meter. Ini saya taruh, karena ini 1,7 maka 1,75 ini saya taruh kira-kira tengahnya plat bentang ini kan, tengahnya plat bentang ini. Lalu kita buat analisis yang menggunakan SAP 2000 ya, menggunakan permodelan balok menerus seperti ini. Ini beban T nya, truk T nya ini ada di tengah-tengah bentang, sisanya ada beban terbagi merata. Kemudian di running hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bending momennya dan ini adalah gaya gesernya. Dari gambar ini diperoleh kira momen ultimate positif ada 50,17 kN dan momen ultimate negatif itu adalah 56,35 kN. Gaya geser ultimate 129,5 kN. Seperti itu. Oke, setelah plat trotoar dan plat lantai kendaraan sudah selesai, kita masuk ke balok gelagar jembatan, gitu ya. Kita ulangi lagi dimensi gelagarnya. Tebal slabnya ada 15 cm, spasinya 1,7 meter, tingginya 1,7 meter juga, ini saya ketik ya. Lebarnya 30 cm lebar badan. Kemudian lebar sayap bawah itu 80 cm, tinggi sayap bagian kedua itu 14 cm, tinggi sayap bagian pertama itu 28 cm. Ini C1 C2. Kemudian dimensi diafragmanya, tingginya adalah 95 cm, tebalnya 20 cm, jarak antar diafragma adalah 5 meter. Yang pertama kita adalah menghitung berat mati sendiri. Kita menghitung berat diafragma. Jadi diafragma ini kan ada 5 buah ya. Kita coba lihat di awal soal. Nah ini diafragma itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 buah diafragma. Lalu kemudian tebalnya 20 cm,
dengan ukuran tinggi diafragma tadi 95 cm. Nah, itu kita hitung dulu beratnya. Kita menganalisis dilakukan penjernaan dengan analisis per satu buah gelagar yang tengah gitu. Seperti ini. Tentu saja kita tinggal hitung beratnya, yang bagian ini berapa, bagian ini berapa. Kita hitung lebar diafragma BD itu adalah setengah dari spasi dikurangi setengah dari tebal web, ya betul ya, setengah S dikurang setengah BW, dapatlah BD ini adalah 70 cm. Luas area segitiga yang saya arsir ini yang hilang nanti ya, karena nanti cara ngitungnya cuma segitiga yang segi 4 ini dikurangi segitiga yang hilang. Itu adalah setengah alas kali tinggi per 2 setengah kali alas kali tinggi. Ini tingginya C2, alasnya adalah B dikurangi setengah BW, ketemulah 17.500 mm persegi. Luas area diafragma 1 yang ini itu adalah luas area segi 4 dikurangi A3, ketemu 647.500 mm persegi. Maka berat diafragma adalah luas diafragma 1 dikali tebal diafragma, tentunya kali 10⁻⁹ ini adalah faktor konversi dari milimeter ke meter kubik, dikalikan berat jenis beton 25 kN per meter kubik, dapatlah 3,24 kN. Ingat, itu baru sebelah kiri, sedangkan diafragma ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kita berat diafragma satu pasang itu adalah 2 kali lipatnya, jadi 6,48 kN. Panjang jembatan kita adalah 20 meter, kemudian jumlah diafragma kita adalah 20 meter dibagi spasi diafragma tambah 1, dapatlah 6 buah. Jadi 20 meter bagi 5 meter dapatnya 5 tambahi 1. Sehingga berat diafragma dalam satu bentang jembatan itu adalah jumlah 6 buah dikali dengan beratnya 1 buah ini 6,48, dapat 38,85 kN. Sehingga kita ekivalenkan, jadi kita anggap sebagai beban terbagi merata, kita bagi dengan panjang bentangnya dibagi 25.000 mm, ketemulah 0,155 kN per mm atau setara dengan 1,55 kN per meter panjang. Lanjut, kita hitung berat sendiri sekarang dari golok gelagar. Kita gunakan perhitungan manual. Sebenarnya sih bisa aja kalau kalian sudah bikin di AutoCAD dengan skalatis, ini bisa minta bantuan AutoCAD ya, inquiry area gitu ya, langsung ketemu. Ini kita potong-potong jadi slab lantai bagian 2, 3, 4. Slab lantai lebarnya adalah 1,7 meter, ini S 1,7 meter, tingginya 15 cm, maka luasnya sekian. Berat jenisnya 25, maka beratnya adalah bebannya adalah berat jenis dikalikan luas penampang 6,35. Nah, bagian 2 sama 0,3 meter itu adalah tebal web, tingginya 1,55 meter karena dikurangi tebal slab, kalikan berat jenisnya ketemulah sekian. Nah, bagian 3 juga gitu. Nah, bagian 4 ini perlu saya jelaskan. Bagian 4 itu kan ada 2 buah segitiga. Sedangkan rumus segitiga itu apa sih? Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi, tapi kan kalikan 2 karena bagian 4 tuh kiri kanan, sehingga ya setengah alas kali tinggi kali 2, berarti kan 1 kali alas kali tinggi. Itulah kenapa luasnya cukup ini kali ini, karena dia 2 buah kiri kanan. Beratnya ya berarti luas dikali berat jenis ketemu ini. Ini kita jumlahkan, ketemulah angka 29,93 kN per meter panjang. Satu buah gelagar T beratnya adalah 23,93 kN per meter panjang. Sehingga kita analisis berat mati sendiri. Jadi beratnya si girder ketambahan diafragma, maka gaya geser dan momennya adalah sederhana ya, kita menggunakan tumpuan sendiro, sehingga gaya gesernya adalah setengah KL dan gaya bending moment adalah 1/8 KL kuadrat, seperti ini. Selanjutnya itu adalah beban mati tambahan. Ini ya, beban mati tambahan tadi dari kanan ini bentang tengah itu kita asumsikan hanya dari tebal aspal dan genangan air hujan, sama-sama 5 cm dengan panjang bentang 25 meter. Kita hitung saja luas kalikan dengan berat jenis, itu ketemulah angka 2,7 kN per meter panjang.
Maka simple, kita hitung gaya gesernya setengah KL dan 1/8 KL kuadrat ketemu 33,8 dan 211,2 km. Lanjut kita hitung sekarang beban lalu lintas TD. Jadi beban transien, beban D. Jadi dari BTR dan BGT, beban terbagi meratanya karena panjang bentang itu kurang dari 30 meter, maka besarnya ada 9,0 kPa, itu ada di SNI ya, lihat sendiri saja. Beban garisnya adalah mutlak 49,0 kN per meter panjang, dengan faktor beban dinamis FBD-nya adalah 1,4. Lihat dari sini. Tidak saya masukin ya. Kita coba lihat FBD. Nah ini dia. Faktor beban dinamis karena bentang kita cuma 20 meter, berarti kan dia ditambah 40%. Artinya kan dikalikan 1,4 kali lipat. Gitu ya. Bentuknya seperti ini. Karena kita analisis per satu buah gelagar, maka bentuknya jadi kayak gini. Ada beban terbagi merata dan ada beban terpusat. Beban terpusat dapatnya adalah dari BGT tadi dikali dengan S ini. Jadilah beban terpusat. Lebar segmen kita 1,7 meter, kemudian beban terbagi merata kita menjadi BTR dikali S sekian. Kemudian beban terpusatnya adalah faktor beban dinamis dikalikan BGT dikalikan S. Jadi yang dikalikan faktor beban dinamis cuma hanya beban garisnya saja ya, beban terbagi merata tidak. Diperoleh angka 116,62 kN. Kita hitung saja. Gaya gesernya setengah KL ditambah setengah dikali beban terpusat, gitu ya. Ini setengah saya terluar. Momennya adalah 1/8 KL kuadrat tambah 1/4 P dikali L. Jadi ini adalah unsur beban terpusat, ini beban terbagi merata. Dapatlah angka sekian. Gitu. Nah, pada beban rem itu ada dua. Apakah 50% dari beban gaya gandar atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban terbagi merata dikali spasi gelagar kali panjang jembatan. Kalau saya hitung 1/4 dari beban gandar kita adalah 1/4 dari 225 kN. Ini kan standar SNI ya 225. Oh iya, saya lupa. Angka 225 dan angka ini tadi, angka beban terbagi merata, beban terpusat ini, ingat ini tergantung dari kelas jembatan. Kebetulan di contoh ini kelas jembatannya adalah 100% beban bina marga, sehingga nilai ini 100%. Ingat, nanti jika saya kasih tugas, saya minta 70% kelas bina marga, maka angka-angka beban lalu lintasnya dikalikan 70%, gitu ya, tidak 100%. Ini jadi beban gandarnya adalah 225 karena 100% bina marga, kalikan 1/4 75 kN, sedangkan 5% dikali berat truk ditambah beban terbagi merata dikali S dikali L, nomornya 44,1. Maka gaya rem rencana kita ambil yang terbesar 45 kN dengan ditangkap 1,8 meter dari aspal, permukaan aspal. Nah, tentu saja untuk menghitung bending moment kita perlu menghitung gaya dikali lengan. Lengannya adalah dari sini sampai ke titik berat gelagar, yang di sini dikasih notasi Y. Berarti kita harus cari dulu titik berat gelagar kita terhadap sisi atas berapa, sisi bawah berapa. Di sini dalam perhitungan ini saya contohkan semuanya saya acu dari sisi bawah, dari YB-nya. Jadi slab lantai, kemudian bagian 2, bagian 3 dan bagian 4 itu saya hitung dengan titik beratnya terhadap sisi bawah. Itu. Kita hitung titik beratnya ya menggunakan prinsip statis moment mekanika bahan biasa. Dihitung luasnya berapa, titik beratnya berapa, maka dikalikan statis momentnya luas dikali titik berat, ketemulah titik berat girder ke arah bawah itu adalah 0,9 meter dari arah bawah, gitu ya.
Jadi nilai ini YB ini itu 0,9 meter, maka YT-nya adalah H dikurang YB. Terhadap titik atas berarti dia 0,8 meter gitu. Tebal aspal kita adalah 0,5 cm, sehingga titik tangkap gaya rem terhadap titik berat T-girder itu adalah 1,8 meter ditambah tebal aspal ditambah YT. Coba kita lihat, 1,8 meter tambah tebal aspal ditambah dari sini ke sini kan YT, betul. Titik tangkapnya adalah 2,65 meter, sehingga bending momennya itu adalah gaya dikali lengan. Jadi TB tadi 45 kN dikalikan Y 2,65 ketemu 119,2. Gaya gesernya itu adalah momen dibagi panjang bentang. Jadi ini dibagi L ketemulah 4,8 kN.